Polisi membuka peluang dilakukannya ekshumasi atau pembongkaran makam dari Arya Daru untuk membuat kasus ini semakin terang benderang. Bersama kami sudah hadir sejumlah narasumber untuk membahas perihal hal ini. Sudah ada Bu Hanifah Hafsah yang saat ini sudah berada bersama kami selaku kriminolog Universitas Indonesia, dan juga sudah hadir bersama kami pula Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno selaku mantan Wakapolri periode 2013-2014. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Mbak. Ya Mbak Iva, kita ingin menanyakan terlebih dahulu, ini kan banyak kejanggalan, termasuk salah satunya adalah kepala korban yang terlilit. Ini bagaimana sebenarnya menurut pengamatan Anda? Oke, baik. Kalau kita melihat bagaimana lilitannya, sepertinya ya seperti ini kan sepertinya itu sekarang itu kan masih banyak asumsi gitu. Kalau dia dituduh menghilangkan nyawanya sendiri sepertinya agak susah ya, karena bagaimanapun juga ketika dia melilit kepalanya berarti dia harus punya keterampilan tertentu gitu ya. Karena walaupun dia sudah berniat misalnya, tapi ada di detik-detik terakhir atau menit-menit terakhir dia harus menutup hidungnya. Ketika dia menutup hidungnya, secara alami ketika dia kehilangan oksigen, dia pasti akan melakukan gerakan-gerakan yang tidak bisa dikontrol. Nah, gerakan-gerakan itu menimbulkan posisi yang asimetris. Nah, sementara korban ditemukan dalam kondisi yang sangat rapi dan dalam kondisi terselimuti dengan benar. Artinya kalau dalam kondisi ini berarti kan ada sesuatu yang aneh dan janggal gitu. Jangan-jangan apakah ini kondisi di mana stage bunuh diri pasca pembunuhan. Jadi dikondisikan atau dinarasikan ini seolah-olah bunuh diri padahal dia mengalami pembunuhan gitu. Tapi walaupun demikian ini kan terlalu dini kalau kita menyampaikan hal itu, karena seminggu ada pemeriksaan dari Polda itu baru kita bisa memutuskan apa yang terjadi sebenarnya. Tapi kalau melihat kondisinya seperti itu sangat janggal kalau dia bisa menghentikan nafasnya tapi dia dalam kondisi yang sangat-sangat rapi gitu. Menghentikan nafas dalam kondisi yang sangat-sangat rapi, dan pihak kepolisian juga Pak Ugro sudah melakukan olah TKP 3 kali. Dalam kasus kematian ini apakah menurut Anda ada unsur pidana? Saya sering katakan bahwa kalau ditemukan kondisi mayat seperti yang kita bicarakan ini, Arya ini, polisi mulai berpikir bahwa kemungkinan ini bunuh diri atau kemungkinan dibunuh. Semua yang kita lakukan harus melalui dua sisi. Makanya saya bilang harus ada komandan yang mengepala ini dan 2 tim yang dibentuk ini, atau mungkin lebih dari 2 tim menjadi 4 tim lagi, 4 tim itu ya, untuk saling mencari keterangan-keterangan, mencari alat bukti dan sebagainya, baik di lapangan, baik melalui scientific crime investigation, forensik dan sebagainya, supaya bisa memberikan data yang cukup banyak untuk bisa memberikan informasi mana di antara 2 dugaan ini nanti yang lebih banyak memberikan fakta dan dukungan tadi. Yang menjadi janggal dalam penyelidikan ini, Mbak Iva, kita ketahui bahwa sidik jari yang ditemukan ini hanyalah sidik jari dari korban. Ini bagaimana? Kan bukankah kita bisa menghilangkan sidik jari kita dengan kita menggunakan sarung tangan gitu. Yang justru kepengen saya tahu adalah apakah sidik jari itu melingkar di semua bagian dari lakban itu. Karena kalau dia melilitkan dari awal, berarti dari awal lakban itu ditempel itu sudah ada dan menghadap kemana. Seperti itu. Karena kalau yang ada sidik jarinya itu ternyata di bagian luar, bisa jadi setelah dipasangkan baru ditempelkan. Nah, ini bagaimana gitu. Tapi yang tidak kalah penting adalah apakah polisi juga menemukan bukti-bukti bahan-bahan kimia yang ada dalam tubuh korban. Sehingga kita bisa mengetahui apakah korban ini sebelumnya yang stage bunuh diri pasca pembunuhan tadi itu bisa jelas dibuktikan. Jadi apakah dia itu di dalam tubuhnya itu ada kandungan-kandungan bahan kimia sehingga dia sudah dilemahkan sebelum dia melakukan pembunuhan. Lalu kita juga perlu melihat lilitannya itu dari mana dulu gitu. Apakah dari kening, dari pelipis atau dari mulut? Kalau dari mulut bisa jadi, kan ini semua asumsi ya. Apakah dia dibekap biar dia tidak berteriak gitu ya, sehingga yang ditutup mulutnya dulu. Atau dia memang dari hidung, pembunuhannya seperti itu. Ketika dari hidung kita juga melihat arteri mana yang pecah. Karena pada saat orang meregang nyawa pasti ada bagian-bagian yang menegang gitu ya. Jadi di bagian mana yang pecah, apakah di sebelah mata atau di sebelah mana.
Ini yang harus kita ketahui lebih lanjut. Dan petunjuk krusial dari kasus ini apa, Pak Ugro? Iya. Semua belum menemukan itu ya. Ya, jadi, tentunya penyelidikan ini masih berlangsung ya Pak. Jadi dalam menangani kasus seperti ini, yang harus dijaga pertama adalah kemurnian tempat kejadian perkara. Satu. Jadi kemurnian tempat kejadian perkara ini diharapkan tidak banyak petugas yang keluar masuk di kamar. Nah, saya tidak tahu apakah sempat difoto untuk mendapatkan footprint, bekas jejak kaki yang ada di situ. Karena ini harus dilihat, jangan sampai nanti justru jejak kaki yang olah TKP yang malah terekam. Jadi sejak ditemukan jenazah di situ, mayat situ, langsung dipakai alat-alat yang sekarang sudah lebih canggih ya, pakai foto, pakai sinar gitu untuk melihat footprintnya tadi. Yang kedua, sistem kunci. Itu juga perlu dianalisa karena kalau itu pakai smart key misalnya gitu. Nah, smart key ini kalau bisa dibuka dari luar kan berarti ada masternya. Betul. Nah, ini saksi yang harusnya diperiksa dari pengelola tempat kos tadi. Ya kan? Kenapa ada orang yang petugas kos tadi mau mencongkel jendela? Tapi hanya diperiksa, bukan kita menuduh gitu ya. Betul. Tapi kenapa tidak dibongkar secara profesional misalnya menggunakan master key dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat kasur. Apakah mungkin di situ ada cairan-cairan kimia yang ditinggalkan? Kalau kemungkinan misalnya ada dugaan pelaku masuk duluan karena sudah sering ke situ dan sudah kenal dengan petugas yang jaga di kos dan mungkin sudah telepon, oke, suruh nunggu di dalam misalnya. Nah, pembicaraan telepon ini rekodnya juga harus dicari. Iya. Gitu loh. Jadi sekali lagi ini harus ekstra hati-hati. Nah, pemeriksaan jenazah di situ mungkin memerlukan waktu kurang lebih bisa 3-4 jam. Jangan buru-buru diangkat ke rumah sakit. Pemeriksaan di luar tubuh itu penting. Jadi tadi seperti ditanyakan tadi, lilitan lakban dan sebagainya. Kemudian mungkin dilihat posisi kaki dan sebagainya. Ini ada bekas perlawanan atau tidak seperti itu, harus diteliti betul di situ. Ya, jadi setelah itu dibawa ke rumah sakit. Kalau di rumah sakit mau diotopsi dalam, visum, itu jangan buru-buru dimakamkan. Karena ini sudah menjadi dead body yang sudah meninggal kan. Nah, diusahakan sampai tuntas. Apakah mulai darah, mungkin ada keringat orang lain, ada rambut yang mungkin juga jatuh di situ. Saat terjadinya kejadian tersebut. Itu olah TKP yang hari pertama itu harus tuntas, belum dimakamkan seperti itu. Kalau sekarang mungkin ada ekshumasi, ada kelupaan atau kelalaian ya silakan diangkat kembali, tapi nanti jangan buru-buru dimakamkan. Setelah diperiksa sekali dimakamkan langsung, jangan. Kalau disimpan di tempat yang dingin tadi untuk pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Dengan tahapan ekshumasi ini ya Pak Ugro, lantas apa saja yang ingin diketahui oleh penyelidik? Ya, penyebab tadi kalau misalnya kemungkinan ya, mungkin kalau pelaku dan korban ini kenal, sering ke situ, mungkin sudah terbiasa bilang sama penjaga di situ, saya tak tunggu di dalam misalnya. Tapi ada iktikat yang tidak baik misalnya. Nah, sekarang kalau sudah ada di dalam, ada orang lain, kan sudah dikenal, kan pasti ngobrol-ngobrol dulu nih. Tidak langsung main dibunuh kan nggak mungkin nih. Nah, kemungkinan menggunakan zat-zat kimia tertentu, misalnya yang untuk membuat seperti bius tadi. Dengan yang volume yang cukup besar, langsung ditempel, ngobrol di tempat tidur dan sebagainya. Ya kan, cerita-cerita biasa. Nah, disitulah perbuatan dilakukan. Jadi penanganan seperti ini harus sering baca cerita-cerita detektif itu seperti itu, karena menganalisa tempat tidur, ya kan, menganalisa kira-kira posisi korban di sebelah kiri atau sebelah kanan, ini harus dicatat benar sama penyidik di situ. Ya, Mbak Iva, dengan adanya dugaan, ini kita berbicara dengan adanya dugaan, apabila ada kandungan obat ataupun bius ataupun mungkin ada hal-hal yang sebenarnya intoksifikasi di dalam tubuh korban ini. Sebelumnya sudah dimakamkan, berapa lama kemudian bisa dideteksi ada kandungan tersebut di dalam tubuh? Itu yang paling tahu berarti ahli forensik ya, karena kalau dari sisi kriminologi tentunya yang harus diperiksa sebetulnya adalah psikososialnya gitu. Sebetulnya orang-orang di sekitarnya itu siapa saja yang dihubungi sebelum kejadian itu. Nah, biasanya kejadian-kejadian pembunuhan ini yang wajib diperiksa pertama adalah justru orang-orang dalam sarung gitu, orang-orang yang hubungannya sangat dekat. Berarti Mbak Iva meyakini bahwa ini bukan bunuh diri?
Sejauh ini kalau secara subjektif saya merasa kalau ini bunuh diri menjadi sangat-sangat janggal. Termasuk ketika ada beberapa orang atau netizen yang menyatakan bahwa ini ritual tertentu atau ini ada fetish-fetish tertentu. Kalau tujuannya memang untuk mati, tetap aja proses kehilangan oksigen, proses dia itu secara naluriah dia mencari nafas itu menjadi sangat-sangat aneh ketika dalam kondisi penemuan jasad yang setenang itu dan serapih itu. Keterangan saksi ini artinya Pak Ugro memang sangat dibutuhkan sebagai salah satu untuk menjadi titik terang dari kasus ini ya Pak Ugro. Iya. Siapa saja saksi yang diperlukan? Ya terutama penjaga tadi, siapa yang keluar masuk di situ dan sering komunikasi dengan korban, itu merupakan salah satu kunci ya di situ, bahwa kalau kemungkinan dibunuh berarti kondisi pintu tidak rusak dan sebagainya. Ini kan pasti kenal itu aja. Tapi kalau bunuh diri misalnya gitu, ya kita lihat berarti pernah dicoba-coba sama korban, sama si jenazah ini ya, sebelum meninggal ya, sekali dua kali seperti itu. Jadi berkaitan dengan bunuh diri mungkin prioritas kedua lah. Prioritas pertama sekarang fokus kepada kemungkinan dibunuh itu menurut saya lebih efektif karena kita berpacu dengan waktu seperti tadi tanyakan misalnya. Apakah sudah di-swab semua tubuhnya di situ? Karena yang bisa ditemukan ada keringat orang lain, ada rambut orang lain itu saat pemeriksaan luar tubuh korban ini menjadi prioritas utama. Selain dari saksi, kita juga melihat bahwa ada rekaman CCTV yang sudah disita. Nah, apakah CCTV ini tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti kunci dari kasus ini? Ya, petunjuk itu tadi kan misalnya gini. Kita dengar lewat media, istrinya telepon tidak bisa dihubungi, minta bantuan petugas itu. Nah, apakah kebiasaan kalau membangunkan orang yang bangunnya kesiangan terus mencokel jendela? Apakah tidak diketuk-ketuk dulu dan sebagainya? Nah, permasalahannya kan tidak utuh ini Pak CCTV. Kemungkinan saja kan mungkin penjaganya sudah mengetok atau sudah memanggil tapi tidak ada respon sehingga mencongkel. Itu kan kemungkinan itu ada ya. Iya, tapi kan kuncinya katanya ini smart key kan? Iya. Smart key kan pasti ada masternya. Cara bukanya kan ada, bukan didobrak. Betul. Seperti itu. Jadi lebih tepat biasanya kalau kos itu ada kerjasama dengan polsek. Kalau diduga ada hal yang mencurigakan, biasanya petugas kos itu lapor sama polsek. Pak, ini ada kecurigaan seperti ini. Itu petugas polsek datang. Nah, kenapa ini ditangani sendiri misalnya kecurigaan seperti itu ya? Nah, ini mungkin yang perlu ditanya, karena Babin Kaptimas juga pasti sering mampir ke situ untuk mengecek bagaimana kondisi tamu dan sebagainya atau siapa penghuni di situ. Itu yang belum pernah dimunculkan seperti itu. Iya, Mbak Iva, ini kita berkomentar dengan adanya CCTV yang tidak dikeluarkan secara utuh. Jadi gini, CCTV itu barang sama seperti pintu tadi itu, ada masternya menurut Pak Ugro. CCTV juga demikian. Kalau memang ini rapih sekali, berarti ini kan bukan pembunuhan yang impulsif gitu ya, sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Kita nggak tahu apakah ada bagian yang terpotong. Dan yang tersorot itu adalah bagian-bagian yang memang seharusnya tersorot di depan kamar. Kita nggak tahu blind spotnya seperti apa. Ada temuan apa di blind spot yang tidak tersorot itu. Bagaimana dengan kondisi kamarnya? Apakah tetangganya kondisinya seperti apa? Bagaimana dengan plafonnya? Jadi tidak hanya menggunakan CCTV saja, tapi bagian-bagian yang lain mungkin yang perlu kita pelajari gitu. Tapi menurut saya yang belum diperiksa itu adalah justru dari psikososial, secara sosial dia seperti apa, di kantornya seperti apa, konfliknya seperti apa gitu, tekanan pekerjaannya seperti apa. Nah ini juga yang perlu kita angkat lagi gitu ya, biar ini menjadi bulat gitu. Tidak hanya menangani, kita tidak hanya mengandalkan benda mati, pintu, CCTV dan lain-lain, tapi bagaimana dengan pengakuan-pengakuan dari pernyataan-pernyataan dari pihak-pihak secara yang sosial. Terdekat, ya. Yang kita perlu tanyakan kembali, apakah secara fisik atau psikologi seseorang itu bisa melilitkan lakban kepada diri sendiri? Nah ini bagaimana nanti kita akan bahas selengkapnya sesaat lagi, pemirsa.